Pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran IPS dengan tema Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian sudah memahami dan mempelajari bahwa bangsa Indonesia ada dan berdiri karena jasa para pahlawan. Nah, bagaimana cara kita untuk membalas jasa mereka? Sedangkan mereka sudah tidak ada. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah mendoakan mereka. Di upacara kita sering mendengar istilah mengheningkan cipta. Kita menitipkan doa kepada Allah untuk para pahlawan, karena bagaimanapun negara ini bisa merdeka karena jasa mereka. Kedua, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat dari sejarah betapa beraninya mereka bertempur dengan mengorbankan segala harta, jiwa, raga mereka demi Indonesia. Keberanian mereka patut diacungi jempol sehingga mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara atau nasional. Dan kemudian ada sikap apalagi yang bisa dipelajari? Salah satunya adalah sikap pantang menyerah. Dan sebagai pelajar bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya. Mungkin Indonesia sudah merdeka, tapi bukan berarti pengorbanannya sudah selesai begitu saja. Tugas kita lah yang melanjutkan cita-citanya. Apa cita-cita bangsa para pahlawan? Salah satunya yaitu kita berjuang, belajar, dan meraih cita-cita setinggi mungkin untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama di mata dunia internasional. Ya, jadi kalian mengukirlah prestasi di luar pelajaran akademis sekolah bisa. Jadi entah dalam olahraga ataupun hal-hal yang lain. Ya, yang sesuai dengan poin yang keempat yaitu membuat prestasi demi kejayaan negeri. Tadi dibilang, prestasi ini bukan hanya dalam bidang akademis. Ya, nanti kelak ketika kalian misalnya sudah mempunyai pekerjaan, kalian membuka lapangan pekerja itu juga prestasi. Kenapa? Karena menyerap tenaga kerja. Salah satunya itu. Kedua adalah prestasi yang mengharumkan bangsa. Membuat penemuan-penemuan, ya, membuat prestasi-prestasi lain di luar hal-hal tersebut. Itulah bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan. Setelah Indonesia merdeka, masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah perjuangan Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Karena baru merdeka, otomatis ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih berantakan, masih belum lancar. Apa penyebabnya? Satu, kas negara kosong. Kenapa bisa kosong? Kalian ketahui bahwa sekarang kita sudah maju karena kita sudah mempunyai adanya pajak. Ya, pajak yang masuk uangnya untuk negara. Nah, kas itulah yang dipergunakan untuk membangun bangsa. Karena kita baru merdeka, maka kas negara masih kosong. Nah, karena kosong ya jadi memang pembangunan belum bisa dilaksanakan. Terus yang kedua, banyak beredarnya mata uang Jepang. Kenapa banyak beredar mata uang Jepang? Karena sebelum kita merdeka, ingat ya, kita merdeka karena saat itu Jepang sedang menduduki Indonesia dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi mata uang Jepang itu masih banyak beredar di Indonesia dan pemerintah belum bisa melarang peredarannya. Kenapa? Karena pada saat itu belum memiliki mata uang sendiri, belum ada rupiah. Jadi yang dipakai memang masih mata uang Jepang. Penyebab ketiga kekacauan ekonomi di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan adalah pemerintah Belanda memblokade di bidang perdagangan, terutama yang berlangsung di laut. Pemblokadean tersebut menyebabkan terhambatnya keluar masuk barang di Indonesia. Inilah menyebabkan Indonesia belum stabil, sangat tidak stabil ekonomi pada saat itu. Karena demikian kacaunya perkembangan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah melaksanakan langkah. Karena demikian kacaunya perkembangan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menekan inflasi dengan melakukan pinjaman nasional dengan jaminan dibayarkan kembali setelah 40 tahun. Ingat ya, ini ada tulisan pinjaman nasional. Indonesia belum berani melakukan pinjaman kepada dunia internasional. Kalau sekarang kan udah hubungan dengan negara lain ada ya, pada saat itu belum. Jadi dengan siapa? Dengan warga negara sendiri Indonesia melakukan pinjaman.
Apa buktinya? Bulan Juli 1946, penduduk Jawa dan Madura meminjamkan uangnya kepada pemerintah melalui Bank Tabungan Pos dan Penggadaian. Dari pinjaman tersebut, pemerintah berhasil mengumpulkan dana sebesar 500 juta rupiah. Wah, pada saat itu 500 juta rupiah itu sangat besar ya, beda dengan masa sekarang. Dan itu membuktikan bahwa betapa besar perjuangan bangsa Indonesia, rakyat demi kemajuan negaranya. Ya, yang ini yang membuktikan bahwa memang warga Indonesia begitu mencintai tanah tumpah. Kemudian yang kedua, Indonesia melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat. Kerjasama ini dilakukan dengan perantara BTC atau BTC, Banking and Trading Corporation. Setelah kalian mempelajari penjelasan tadi, tentu ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian belum pahami. Oke, guru-guru kalian akan berusaha menjelaskannya ya secara singkat. Di situ ada kata inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi dengan berbagai macam faktor. Nah, faktornya apa aja? Peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas pasar yang berlebih sehingga konsumsi bahkan spekulasi sehingga juga diakibatkan oleh ketidaklancaran distribusi barang. Maksudnya apa sih, Miss? Nah, pada saat itu harga-harga itu meningkat drastis semuanya. Misalnya kayak sekarang harga 1.000 tiba-tiba menjadi harga 5.000, yang 5.000 menjadi 10.000 dan sebagainya. Itu contoh likuiditas tadi disebutkan. Likuiditas itu artinya kemampuan perusahaan memenuhi hutangnya. Nah, di sini ada kata likuiditas di pasar yang berlebih. Artinya perusahaan-perusahaan itu mungkin mempunyai hutang. Karena punya hutang dia harus membayar dengan harta-harta lancarnya, harta-harta yang dimilikinya. Nah, karena itu ini menyebabkan kolaps. Mungkin ada PHK banyak di mana-mana terjadi. Inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia masih kacau balau pada saat itu. Istilah lainnya yaitu pajak. Pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Kalau pungutan wajib artinya besarannya itu ditentukan oleh negara. Beda dengan zakat atau sedekah ya, walaupun di sini tidak masuk tapi harus misalnya jelaskan di sini. Kalau zakat itu kan dikeluarkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang sudah dijelaskan dalam kitab suci. Sedangkan kalau sedekah dikeluarkannya bebas waktunya dan jumlahnya juga bebas. Sedangkan pajak ini pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Bentuknya banyak sekali ya. Ada pajak PPN. Kalau kalian makan di mall itu ada tambahan pajak di sana. Ya, kemudian pada pajak pada barang baru. Kemudian ada kata bea. Mungkin ya benar, bea itu berasal dari kata kayak mungkin kalian dengarnya kayak biaya ya. Nah, bea ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ongkos, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, secara ekonomi bea itu artinya pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan masuk keluarnya wilayah pabean. Pabean ini artinya yang berkaitan dengan pajak. Misalnya, ada barang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, itu ada bea masuknya berarti. Ya, ada bea masuknya, misalnya harga barang tersebut tadinya cuma 1.000, maka karena ada bea masuknya menjadi lebih mahal lagi. Sama ketika dari luar negeri mau impor keluar. Nah, impor berarti itu namanya bea keluar. Jadi ada ya, bea itu untuk keluar masuknya. Nanti akan kalian pelajari di tingkatan selanjutnya. Istilah terakhir yaitu ada kata blokade. Blokade yaitu pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Nah, pada zaman dahulu karena Belanda memblokade, maka bangsa Indonesia mau mendapat bantuan dari luar pun agak kesulitan karena kan ditutup. Nah, sama mungkin seperti ke teman-teman kita di negara-negara Palestina ya yang diblokade oleh bangsa Israel. Nah, inilah yang dimaksud dengan blokade. Demikian istilah-istilah ini mudah-mudahan membantu kalian memahami pelajaran IPS pada subtema 3. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke IPA tentang adaptasi hewan.
Yang pertama tentang kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna sama dengan tubuhnya. Contohnya adalah cheetah dan singa. Dia bersembunyi di rambutan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Contoh kamuflase hewan kedua adalah serangga. Beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya seperti beruang. Contoh kamuflase lainnya adalah beruang kutub. Dia memiliki warna bulu putih di tengah hamparan salju, sehingga pemangsa kesulitan memangsanya. Selanjutnya adalah mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapinya. Pada kamuflase, hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, sedangkan pada mimikri, hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Contohnya kelinci sepatu. Kelinci sepatu dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi kecoklatan pada musim panas. Contoh mimikri lainnya adalah pada bunglon. Ketika di tengah dahan, dia mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan, dan ketika berada di atas dedaunan berubah menjadi kehijauan. Contoh mimikri lainnya adalah pada gurita. Gurita berwarna abu-abu muda dan putih. Namun, dalam kondisi tertentu, gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan musuh. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya pada cumi-cumi, dia mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Cumi-cumi juga mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Teman-teman pernah lihat paus? Ya, secara berkala paus muncul di permukaan air untuk menghirup dan menyemprotkan air. Paus juga mampu melakukan tindakan demikian karena alat pernafasannya berupa paru-paru, teman-teman. Paus tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Yang selanjutnya adalah cecak. Dalam keadaan bahaya, cecak dan sebagian reptil lainnya melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya, sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor tersebut dan reptil dapat menyelamatkan diri. Selanjutnya adalah kerbau. Kenapa kerbau pada musim kemarau dia akan mencari kubangan untuk berendam? Hal itu dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya adalah kerbau. Kenapa kerbau pada musim kemarau dia akan mencari kubangan untuk berendam? Hal itu dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Yang pertama pohon bintaro. Nah, teman-teman ada yang pernah lihat? Pohon ini disebut tanaman mangga laut karena dia memang mirip mangga, tapi tidak bisa dimakan ya teman-teman. Dia banyak ditemukan di tepi jalan, taman kota, dan kompleks perumahan. Pernah lihat pohon bintaro? Ciri-ciri pohon bintaro, coba perhatikan teman-teman. Daunnya memanjang simetris, menumpul pada bagian ujung dengan ukuran bervariasi. Buahnya bulat, hijau pucat, dan ketika tua buahnya berwarna merah. Ciri pohon bintaro, dia ciri khasnya mampu melindungi dirinya jika buahnya dilukai.
Nah, jika buahnya dilukai, maka buah tersebut mengeluarkan getah susu yang mengandung racun. Bahaya ya teman-teman. Namun, getahnya itu bisa dimanfaatkan untuk berburu dan sebagai racun tikus. Manfaat pohon bintaro lainnya adalah sebagai bahan bakar alternatif. Dan bila dibandingkan dengan biji jarak, maka biji bintaro memiliki kadar minyak yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah manfaat makhluk hidup lainnya, cacing tanah. Manfaat cacing tanah yang pertama, dia mampu menyuburkan tanah, meningkatkan kandungan udara dalam tanah, dan indikator menentukan kualitas tanah. Manfaat cacing tanah kedua adalah dia cacing tanah sangat sensitif terhadap polusi lingkungan. Polusi yang disebabkan dari racun dalam pestisida bisa membuat cacing tanah menghilang dari lingkungan tersebut. Yang terakhir, cacing tanah itu mampu menyembuhkan tipus, diare, melancarkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan luka. Kandungan protein cacing tanah sangat tinggi sehingga banyak dibudidayakan. Sekian materi IPA dan IPS untuk teman-teman hari ini. Tolong dipelajari lebih baik untuk persiapan PH besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.